Oke, kali ini adalah series lanjutan dari OPB, yaitu counter current multistage with reflux. Jadi kalau misalkan di FOS, ini itu adalah chapter ke-6 ya. Jadi kita sudah belajar tentang konsep satu state seimbang ya. Konsep satu state seimbang di chapter 4. Kemudian kita sudah kombinasikan itu dengan cross current ya. Dimana cross current itu adalah satu state seimbang yang diulang berkali-kali sesuai dengan jumlah stage-nya ya. Kemudian kita belajar di chapter 5 itu tentang konsep counter current sederhana, counter current multistage ya, dimana counter current multistage itu bisa meningkatkan kemurnian dari produk yang dihasilkan. Jadi pemisahannya lebih sempurna. Begitu. Dan juga di chapter 5 itu kita sudah belajar tentang variabel operasi, di mana variabel operasi itu ada vapor L minimum, kemudian ada jumlah stage, kemurnian produk, dan juga di situ ada variabel-variabel operasi lain, di mana kita tuh punya 4 variabel operasi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan counter current multistage with reflux ya, dengan reflux. Nah, apa itu sistem reflux? Jadi, reflux di sini itu dapat kita artikan sebagai mengembalikan sebagian produk ya, sebagian produk sebagai umpan kolom ya, sebagai umpan kolom. Jadi bagaimana penggambaran dari konsep reflux di sini? Misalkan kita tuh mempunyai menara destilasi gitu ya. Kita mempunyai kolom destilasi di sini ya, yang dia itu diumpankan pada kolom tertentu yang bisa kita sebut sebagai kolom F. Dan ini adalah state sekian, begitu ya. Nah, di sini ada ini untuk state 1 ya, state 1 di atas. Jadi kita sepakati kalau dari atas itu state 1, sehingga di bawah nanti adalah stage N. Demikian. Nah, state 1 ya, yang keluar dari state 1 di sini kita sepakati dia sebagai V1 ya. V1 untuk fase uapnya atau fase vapornya. Nah, di sini untuk V1 pada menara destilasi itu hasilnya kita dinginkan ya. Hasilnya kita dinginkan atau kita embunkan sehingga dia bisa menghasilkan cair, bisa nantinya tetap uap gitu. Nah, di sini nantinya dia akan menghasilkan uap tadi ya, menghasilkan uap yang diembunkan. Nah, reflux di sini bisa dinyatakan sebagai mengembalikan sebagian ke dalam kolom ya, sehingga ini adalah L0. Yang ini yang kita ambil sebagai produk atau di sini kita kenal sebagai D dalam artian distilat. Nah, begitu. Ini adalah konsep reflux. Jadi, dengan demikian kita punya target di sini nanti dapat meningkatkan kemurnian. Ya, meningkatkan kemurnian yang mana dia bisa lebih tinggi daripada multistage sederhana. Jadi dia bisa lebih tinggi dari itu. Oke. Kemudian kalau misalkan pada menara destilasi ya, ada terkadang kita tuh punya satu sistem di bawah gitu ya. Satu sistem di bawah yang kita kenal itu sebagai reboiler. Ini tadi kondenser ya, untuk mengembunkan. Nah, yang di bawah ini adalah reboiler untuk menguapkan ya. Sehingga nanti di sini masuk itu adalah Vn plus 1 dan keluar dalam B atau kita sebut sebagai bottom product ya. Nah, ini adalah sistem reflux ya. Sistem reflux. Maka
ada beberapa term yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan sistem reflux. Nah, di sini kita akan membahas tentang persamaan-persamaan yang terkait ya. Persamaan yang terkait, tapi tentu yang pertama kita perlu menggambar skemanya terlebih dahulu ya. Skema ini teman-teman bisa menggambar dalam bentuk menara distilasi seperti ini, tapi at this case I want to draw it dalam kondisi seperti ini ya. Jadi ini, kemudian ini ada semacam coil ya. Di sini nanti ini yang menjadi kondenser, begitu ya. Kondenser. Nah, nanti ada yang dia itu keluar ya. Keluar ada sebagai distilat, kemudian ada sebagai L0 untuk masuk ke state 1. Nah, state 1 keluar sebagai V1. Kemudian di sini aku bisa gambar lagi gini ya. Nah, di sini aku mau menggambar dia F-1 itu ya. F-1. Terus di sini aku mau gambar F. Nah, sehingga nanti ini juga langsung ya. Langsung. Dan di sini ini adalah untuk stage N ya. Stage N di mana nanti dari sini ini adalah reboiler ya. Reboiler di mana nanti di sini itu ada QR gitu ya. QR gini. Nanti dia keluar sebagai bottom product. Oke, kita tuliskan dulu untuk arus-arusnya masing-masing ya. Nah, di sini adalah arus yang keluar dari stage 1 ini L1. Yang ini V2. Kemudian yang ini adalah LF-2 ya berarti. Ya, LF-2. Kemudian di sini ada VF-1, LF-1. Kemudian ini adalah VF. Di sini, nah di sini ini ya. Di sini itu adalah F ya. F. Kemudian di sini ada LF. Di sini ada VF+1 ya. Nah, ini adalah LN-1, ini VN, ini LN, ini VN+1. Oke. Di sini ada beberapa bagian yang kita tuh perlu ketahui terlebih dahulu ya sebelum kita masuk. Jadi ada 2 section dalam menara distilasi ya. Kita bahasnya di sini menara distilasi, tapi in overall misalkan kita analogikan dia dengan ekstraksi itu kurang lebih sama. Jadi region dari sini sampai F1 ya, itu kita kenal dia sebagai enriching section ya. Enriching section. Jadi pada daerah ini itu untuk menambah kemurnian gitu ya. Menambah kemurnian. Nah, dari F, dari masuknya ini ya sampai sini itu adalah stripping section ya. Stripping section. Jadi stripping section ini adalah pada intinya itu mengambil solute pada feed itu ya. Jadi solutnya pada feed itu kita ambil semua seperti itu. Nah, ini adalah bagian-bagiannya gitu ya. Dan di sini ini tadi kondensernya ya. Yang ini kondenser, kemudian yang ini reboiler ya. Ini adalah yang kita sebut sebagai feed plate ya. Jadi plate di mana feed itu masuk gitu. Nah, ini mungkin aku lebih nulisnya sebagai skema dulu ya. Skema. Nah, itu. Jadi ini adalah skema besarnya ya terkait dengan konsep dari reflux, sistem dari reflux, di mana kita pakai di sini tuh menara distilasi gitu. Lalu bagaimana kalau misalkan ekstraksi? Kalau misalkan ekstraksi, maka di sini ya, di sini itu adalah
solvent recovery. Jadi nanti keluarnya di sini itu berupa berupa solvent ya, berupa solvent. Di sini nanti ini juga sama, tak gambar sama seperti ini ya. Tak gambar sama seperti ini, kemudian ini ya. Mungkin aku mau menggambar terlebih dahulu untuk skemanya ya. Jadi nanti begini. Ini stage N. Nah, di sini. Nah, gini ya. Jadi ini adalah solvent recovery ya. Solvent recovery, atau kita bisa mengenal ini itu sebagai salah satu contohnya ya. Itu adalah kolom destilasi. Jadi di sini itu untuk mengambil solventnya gitu. Mengambil solventnya, kita mengurangi solvent. Nah, nantinya solventnya ini bisa kita recycle ke sini ya. Ini adalah mixer. Ini adalah mixer. Jadi reboilernya itu setara dengan mixer, kondensernya setara dengan solvent recovery. Itu kalau kita bicara dalam ekstraksi seperti itu ya. Ini sama, enriching sectionnya di sini ya. Ini adalah enrichingnya. Terus kemudian dari sini ke sini itu adalah strippingnya, sama saja ya, sama saja. Itu mungkin penggambaran F-nya lebih tepatnya di sini. Nah, gitu ya. Nah, begitu. Jadi ini adalah skemanya untuk membantu kita dalam memahami terkait dengan reflux. Oke, kali ini kita baru membahas persamaannya gitu. Nah, persamaannya ya, kita gambarkan lagi skemanya ya. Karena kalau kita tidak menggambar skemanya, kita akan kesulitan dalam menuliskan persamaannya ya. Nah, di sini ini adalah F. Terus kita punya XF gitu ya. Dan di sini juga ada HF. Nah, kemudian di sini ini begini ya. Nah, ini yang masuk L0, ini V1. Terus di sini. Nah, ini adalah kondensernya, ini L0, V1 dan D ya. Dimana pada D itu kita punya XD dan HD begini. Terus untuk bagian bawah di sini kita punya LN gitu ya. LN nanti kita ini ya. Nah, ini di sini adalah Vn plus 1. Kemudian di sini adalah B. Di sini punya XB dan HB. Seperti itu. Oke. Di sini juga ada QS ya. Dan di sini ada min QC. Ya, min QC. Oke. Nah, dari sini ini kita bisa tinjau lagi ya. Kita bisa meninjau banyak hal di sini nantinya. Nah, ini adalah VF ya. VF yang keluar dari stage feed plate ya. Kemudian yang ini adalah LF-1. Ini VF plus 1. Kemudian yang ini adalah LF. Oke. Yang ingin kita tinjau pertama adalah neraca massa total di seluruh kolom ya. Jadi di seluruh kolom itu tinjauan kita di sini adalah secara keseluruhan. Berarti seperti ini. Nah, jadi neraca massa total di seluruh kolom ya, itu kita punya F sama dengan D plus B gitu ya. Nantinya ini akan kita buktikan di belakang. Jadi nanti kita akan tahu kalau F itu sama dengan min delta ditambah delta strip ya.
Jadi delta strip itu bedanya yang mana? Untuk berarti kita lihat di sini ya, D itu sama dengan minus delta. Jadi nanti delta itu dia akan mewakili untuk yang enriching ya. Sedangkan yang delta strip itu akan mewakili yang stripping section. Nah, itu ya. Ini nanti mungkin bisa diterima dulu. Untuk neraca massa berikutnya adalah neraca massa solut atau komponen A ya di seluruh kolom. Kita punya F kali XAF sama dengan D kali XAD ditambah B kali XAB. Atau bisa kita tulis F sama dengan min delta kali XA delta gitu ya, ditambah delta strip kali XA delta strip. Oke, kemudian kita bahas di neraca panasnya ya. Neraca panas di seluruh kolom gitu ya. Di seluruh kolom di sini ada F kali HF ditambah QS ya, sama dengan D kali HD ditambah B kali HB ditambah QC. Panas masuk sama dengan panas keluar. Bisa kita tuliskan juga sebagai FHF plus QS sama dengan di sini berarti min delta ya. Min delta dikali HD tambah delta strip kali HB ditambah QC. Oke ya. Ini adalah neraca massa atau neraca yang ada di seluruh kolom. Jadi ini adalah amunisi kita yang pertama, terutama ini. Jadi di sini ini bisa kita ketahui bahwa ternyata letak F itu di garis delta strip ya. Letak F itu di garis delta strip. Jadi ketika kita menggambarkan garis, misalkan delta strip, itu nanti pasti F itu ada di tengah-tengah seperti ini, di antaranya gitu ya, di antaranya. Begitupun nanti delta, berarti delta itu adalah XA delta, H delta ya. Terus yang di sini ini berarti nanti, oh ya ini berarti H delta ya, sorry. Ini H delta strip. Oke. Ini delta strip nanti adalah XA delta strip sama H delta strip. Untuk penggambarannya di diagramnya nanti. Oke. Kita udah menemukan untuk konsep yang di total itu ya. Yang di total. Kemudian kita akan membahas di section enriching-nya ya. Jadi kita akan membahas di enriching section. Nah, di enriching section di sini berarti kita gambarkan dulu ya untuk skemnya. Oke, seperti ini ya. Misalkan gini ya. Nah, yang ada di sini ini adalah LF-1, kemudian yang sini adalah VF gitu ya. VF. Terus tadi keluar sebagai V1, masuk sebagai L0. Nanti di sini ada kondenser ya. Nanti juga kita akan membahas bahwa kondenser itu ada macam-macam. Nah, ini ada D, kemudian ini adalah L0. Oke. Nah, sekarang yang akan kita tinjau di sini adalah neraca massa ya. Neraca massa di enriching. Jadi enriching itu berarti yang kita tinjau itu yang mana? Yang kita tinjau di sini adalah bagian ini. Ya, di bagian itu. Jadi kalau misalkan kita tuliskan ya, ini kita punya L0 ditambah VF sama dengan LF-1 ditambah V1 itu ya. L0 plus VF sama dengan LF-1 plus V1. Maka kalau kita atur L0 min V1 sama dengan LF-1 dikurangi dengan VF ya. Ini tuh bisa kita kenal sebagai delta.
Seperti itu. Sehingga nanti kalau misalkan kita tuliskan untuk neraca massa solut ya, neraca massa solut di enriching itu kita akan dapat L0 kali XA0 min V1 kali A1 sama dengan LF-1 kali XAF-1 dikurangi VF kali IAF sama dengan delta kali XA delta ya. Oke. Nah, kalau kita bahas ya, mungkin sebelum kita mungkin nanti dulu belum di sini. Nah, kemudian kita bahas di neraca panasnya. Ya. Neraca panasnya di sini kita punya L0 kali H0 kurangi V1 kali H1 sama dengan LF-1 kali HF-1 kurangi VF kali HF sama dengan delta kali H delta. Ya. Oke. Ini kita membahas di enriching section. Nah, kemudian kita membahas di sekitar kondenser. Jadi kalau misalkan di sekitar kondenser, berarti jangkauan sistem kita itu adalah di sini. Karena sekitar kondenser ya. Nah, kita punya arus yang masuk di kondenser itu V1. Maka kalau kita gambarkan, kalau kita tuliskan ya, neraca massa totalnya itu adalah L0 plus V1 sama dengan V1 ya. V1 sama dengan L0 plus D. Kalau kita mau atur, itu adalah L0 min 1 sama dengan min D. Sama dengan delta. Sehingga kita bisa ngambil kesimpulan di sini bahwa delta itu sama dengan minus D. Ya, delta itu sama dengan minus D. Kita ingat di aturan di aturan kaidah pengurangan ya, di kaidah pengurangan bahwa delta itu berarti di perpanjangan L0 V1 ya, di perpanjangan garis L0 V1. Kemudian kalau neraca massa solutnya, kalau neraca massa solut di sini L0 kali XA0 min V1 kali YA1 sama dengan min D dikali XD sama dengan delta kali XA delta. Ini XAD ya. Sehingga di sini juga kita bisa ngambil kesimpulan bahwa XD itu sama dengan XA delta. Ya. Jadi fraksi mol dari XAD ya, itu sama dengan XA delta. Nah, untuk neraca panasnya ya, neraca panas kita lihat di sini kalau neraca panas ya, ini agak berbeda nih. V1 kali H1 yang masuk sama dengan L0 kali H0 ya, ditambah D kali HD ditambah QC. Jadi panas yang keluar itu ada 3 macam nanti. Ada L0 ya, atau dengan entalpinya L0, ada D, ada QC. Ya. Ini bisa kita atur juga sebagaimana yang ini. Jadi nanti L0H0 dikurangi V1H1 sama dengan DHD gini ya, ditambah QC. Ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa QC di sini tuh memiliki satuan BTU per hour atau per jam atau panas per waktu ya, panas per waktu. Berarti bisa kita tuliskan dia sebagai BTU per L bemol kali L bemol per hour gitu. Yang mana berarti QC itu sama dengan Q besar C dikali dengan D gitu. Maka kita bisa nyatakan dia sebagai itu. Nah, kita tuliskan lagi L0H0 dikurangi V1H1 sama dengan di sini tadi ini berarti
ini berpindah. Nah, ini min DHD min QC ini ya. Sehingga nanti ini min DHD min QC. Nah, kita bisa tuliskan tuh L0H0 min V1H1 sama dengan min DHD dikurangi DQ besar C. Sehingga bisa kita tuliskan L0H0 min V1H1 sama dengan min D kali HD ditambah QC. Ya. Berarti ini bisa kita tuliskan tadi kan delta H delta. Maka deltanya di sini adalah minus D, H delta adalah HD plus QC. Ya. Ini dua term yang perlu kita ketahui. Nah, kita ingat kalau QC itu adalah melepas panas, ya. QC itu melepas panas. Sehingga dia akan punya satuannya itu adalah negatif. Itu, satuannya negatif. Sehingga kita bisa tuliskan H delta itu sama dengan HD dikurangi QC. Ya, kalau kita tuliskan lagi, ya, QC itu sama dengan HD dikurangi H delta. Itu. Nah, kalau misalkan hasilnya negatif, ya, itu ya berarti tandanya memang melepas panas. Nah, nggak salah juga kalau teman-teman nyatakan QC itu sama dengan H delta dikurangi HD, ya. Berarti kan nanti dia hasilnya positif ya. Nah, positif, tapi artinya nanti juga sama-sama melepas panas. Itu. Tapi agar kita seragam, mungkin kita bisa menggunakan yang dua ini saja, ya. Seperti itu. Agar kita tuh pemahamannya tidak kebalik gitu ya. Karena kalau melepas panas kan kita biasanya identiknya itu negatif, menyerap panas tuh biasanya positif. Itu ya. Oke. Ini adalah persamaan-persamaan yang dibutuhkan untuk sesi enriching, ya, section enriching. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya sistem untuk yang stripping section, ya. Tadi kita sudah membahas tentang enriching section. Kemudian kita membahas tentang stripping sectionnya bagaimana. Itu ya. Nah, untuk stripping section berarti kita gambarkan dia itu dari bagian bawahnya. Ya, bagian bawahnya. Jadi nanti akan seperti ini, ya. Nah, ini. Jadi nanti yang di sini itu adalah untuk LF ya. Mungkin gini. Ini adalah LF, VF plus 1. Nanti dia keluar sebagai LN, di sini masuk sebagai VN plus 1. Nah, nanti ini masuk ke reboiler ya. Reboiler ini adalah QR mungkin ya, QR. Terus di sini nanti sebagai VN plus 1, ini LN. Di sini nanti adalah B. Oke. Yang akan kita tinjau pertama adalah di stripping section. Berarti yang daerah sini. Maka kita bisa tuliskan di stripping section ya. Di stripping section kita punya N massa total itu adalah LF ya, LF ditambah VN plus 1 sama dengan LN ditambah VF plus 1. Sehingga kita balik LF min VF plus 1 sama dengan LN dikurangi VN plus 1 sama dengan deltanya delta strip. Ya, sama dengan delta strip. Kemudian untuk N massa solutnya ya. N massa solut di sini kita punya LF kali XAF kurangi VF plus 1 kali YAF plus 1 sama dengan bla 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 ya. Ini teman-teman bisa tulis sendiri. Sama dengan delta strip dikali XA delta strip. Ya. Nah, kemudian di sini ini kita punya neraca panasnya ya. Kita punya neraca panas. Nah, itu nanti adalah LF kali HF kurangi VF plus 1 kali HF plus 1 sama dengan
bla 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 sama dengan delta strip kali H delta strip. Ya. Ini adalah tinjauan untuk di section stripping. Nah, kalau di reboiler kita ninjaunya berarti di sini. Nah, di situ sehingga bisa kita tuliskan untuk di reboiler ya. Di reboiler kita punya neraca massa total ya. Itu adalah, kalau ya kita lihat masuknya ini ln ya. ln sama dengan Vn plus 1 ditambah B. Atau ln. Nah, ln min Vn plus 1 sama dengan B. Sama dengan delta. Sehingga kita bisa tahu kalau delta itu sama dengan B. Analog dengan itu, jadi neraca massa solut ya. Neraca massa solut ini ln kali xan dikurangi Vn plus 1 kali yan plus 1 sama dengan B kali xb sama dengan delta strip ya di sini, delta strip kali xa delta strip. Jadi bisa kita tuliskan xa delta strip itu sama dengan xab ya, atau xa di bottom product. Nah, kemudian untuk neraca panasnya ya, di sini kalau kita lihat nih, panasnya itu masuk ya, Qr itu. Jadi nanti ln ditambah Qr sama dengan ini kali Hn ya, sama dengan Vn plus 1 kali Hn plus 1 ditambahkan dengan B kali Hb. Kita kumpulkan jadi satu seperti ini, sama dengan B kali Hb dikurangi dengan QR. QR di sini adalah sama seperti kondenser, dia adalah Q besar R dikali dengan B ya, bottom product. Sehingga ini adalah B kali Hb dikurangi QR kali B. Ini bisa kita tuliskan nih, Hn min Vn plus 1 kali H besar N plus 1 sama dengan B kali Hb B gini ya dikurangi QR ya. Sehingga ini kan sama dengan delta strip kali H delta strip. Artinya kita bisa tuliskan H delta strip itu sama dengan HB ya dikurangi QR. Nah, berarti QR itu sama dengan HB dikurangi H delta strip. Ya. QR ini dan QC tadi, QR ini adalah beban reboiler ya. Jadi panas yang harus dimasukkan reboiler untuk setiap arus tertentu pada setiap waktu tertentu. Kalau yang ini adalah beban kondenser ya. Beban kondenser atau kondenser duty untuk menentukan berapa banyak panas yang dilepas. Nah, itu ya. Jadi dari sini kan kita tahu, tadi kita udah nentuin, maka kita bisa buktikan. Tadi F kan sama dengan D plus B, maka F itu sama dengan min delta ditambah delta strip. Ini untuk membuktikan tadi, ya. Membuktikan yang tadi. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan dapat nih persamaan-persamaan yang mendukung, ya. Itu tadi ada F sama dengan minus delta ditambah delta strip ya. Kemudian kita punya apa saja tadi? Kita tahu juga bahwa min delta sama dengan D. Kemudian XA delta sama dengan XAD. Delta strip sama dengan B. XA delta strip sama dengan XAB gitu ya. Terus tadi juga kita tahu apalagi tadi untuk ininya ya, untuk H delta tadi juga kita tahu H delta tadi HD ditambah QC ya, Q besar C. Untuk H delta strip itu adalah tadi H delta strip adalah HB
dikurangi Q besar R itu ya. Nah, terus mana lagi tadi? Ini juga kita tahu kalau dari sini QC sama dengan HD min H delta, nanti QB itu sama dengan HB min H delta strip ya. Nah, dari sini nanti ini juga bisa dikembangkan ya. Asalnya dari F sama dengan D plus B, kemudian X ini ya sama dengan XAD kali D plus XAB kali B. Seperti ini ya. Jadi ini adalah persamaan yang membantu kita dalam menentukan itu tadi ya, dalam menentukan terkait dengan stage reflux. Jadi persamaannya kalau kita recap itu seperti ini gitu. Nah, lalu di sini ya. Nah, di sini nantinya untuk selanjutnya akan kita bahas terkait dengan kondensor ya. Terkait dengan kondensor dan reboiler ya. Serta nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan reflux ya. Terkait dengan reflux ratio. Mungkin sampai itu dulu agar tidak terlalu panjang, kita bahas di part berikutnya.